Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang angka indeks, probabilitas, dan statistika. Sebelum mengenal lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dari si angka indeks tersebut. Angka indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan relatif atau perbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai kelompok variabel. Perubahan ini dinyatakan dalam persentase, namun angka indeks pada umumnya tidak dinyatakan atau ditulis, akan tetapi setiap angka indeks selalu dibaca dalam persen. Adapun jenis-jenis angka indeks. Yang pertama, indeks harga, angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang naik, harga sejenis barang maupun sekelompok barang dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. Lalu yang kedua ada indeks kuantitas, ialah angka yang dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas sejenis barang atau sekelompok barang-barang yang dihasilkan atau produksi, dijual, diekspor, dan sebagainya dalam waktu yang sama atau berlainan. Lalu ada indeks nilai, ialah angka yang dipakai untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang yang diproduksi, diekspor, diimpor, dikonsumsi, dan sebagainya dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada penyusunan angka indeks. Yang pertama, satu menunjukkan tujuan, yang kedua menentukan cara pengambilan data, yang ketiga memilih sumber data, yang keempat memilih tahun dasar. Lalu yang keempat ada metode perhitungan angka indeks. Di mana yang pertama ada angka indeks tidak tertimbang. Maksud dari tidak tertimbang ialah bahwa setiap jenis barang dianggap memiliki arti penting yang sama. Di dalam angka indeks yang tidak tertimbang, ada angka indeks relatif sederhana, angka indeks agregat sederhana, dan angka indeks rata-rata relatif. Pada angka indeks relatif sederhana, kita di sini memiliki ada 3. Yang pertama, angka indeks harga relatif sederhana. Yang kedua, angka indeks kuantitas relatif sederhana. Dan yang ketiga, angka indeks nilai relatif sederhana. Pada angka indeks agregat sederhana, yang pertama angka indeks agregat sederhana, yang kedua angka indeks kuantitas agregat sederhana, yang ketiga angka indeks nilai agregat sederhana. Pada angka indeks rata-rata relatif, yang pertama angka indeks harga, yang kedua angka indeks kuantitas, dan yang ketiga angka indeks nilai. Pada yang ini kita akan membahas tentang angka indeks tidak tertimbang, di mana ada angka indeks relatif sederhana, dikenal juga sebagai unweighted index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot atau setiap barang dan jasa. Yang pertama, angka indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang atau jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya ialah tahun sekarang per tahun dasar dikali 100. Yang kedua, angka indeks kuantitas relatif sederhana menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Jadi, indeks kuantitas sama dengan kuantitas tahun sekarang per kuantitas tahun dasar dikali 100. Yang ketiga ada indeks nilai relatif sederhana yang menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada periode dengan periode atau tahun dasarnya. Indeks nilai di sini adalah VT per VO kali 100. Jika VT dan maksudnya V0 tidak diketahui, maka harga tahun sekarang dikalikan dengan kuantitas tahun sekarang, dan untuk F0-nya harga tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun dasar.
Lalu selanjutnya ada angka indeks agregat sederhana. Angka indeks ini menekankan agregasi atau yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Yang pertama, angka indeks harga agregat sederhana. Angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya, yaitu indeks harga tahun sekarang per harga tahun dasar dikali 100. Contohnya menghitung indeks tahun 1998 dengan tahun dasarnya dari total yang ada pada tahun 1998 terus per total yang ada pada tahun dasarnya 1997 yaitu 7.197 dikalikan dengan 100 dapat hasilnya 103%. Lalu yang selanjutnya ada angka indeks identitas agregasi sederhana. Angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusnya kurang lebih seperti tadi, di mana tahun sekarang per tahun dasar dikali 100. Lalu ada angka indeks nilai agregasi sederhana, di mana indeks nilai agregat relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai. Harga dikalikan dengan kuantitas sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Jadi, tahun sekarang per tahun dasar dikali 100, kurang lebih dengan yang sebelum-sebelumnya tetap sama. Lalu yang ketiga ini ada yang C, ada angka indeks rata-rata relatif. Mencari angka relatif dari masing-masing barang dan kemudian dicari rata-rata dari angka relatif tersebut. Dengan rumus PN, di mana PN itu jumlah harga tahun yang dicari indeksnya per PO, jumlah harga tahun dasar dikali 100% dibagi K, yang dimana K tersebut adalah jumlah barang. Masuk pada angka indeks tertimbang, yang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot atau weight, terhadap angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot, angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Yang pertama adalah last payers. Etienne Last Payers mengembangkan metode ini pada abad 18 untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang. Dengan rumus tahun sekarang dikali dengan kuantitas dasar per harga dasar dikali dengan kuantitas dasar dikali 100. Lalu yang selanjutnya ada PASH, menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot, di mana sigma HT dikali KT per HO kali KT dikali 100. Lalu selanjutnya ada Fisher, akar di perkalian kedua indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan dari kedua indeks sebelumnya, di mana IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Contohnya 121 ini merupakan dari indeks last payers dikalikan dengan IP si indeks page. Lalu dapatlah hasilnya 14.399, akar 14.399. Jadi akarnya jadi maksudnya hasil dari akar tersebut ialah 120. Selanjutnya ada drawbridge. Digunakan jika nilai indeks last payers dan page berbeda terlalu jauh. Juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher dan merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Jadi
indeks last pairs plus indeks page dibagi 2. Lalu selanjutnya ada angka indeks gabungan. Pada indeks ini yang dihitung adalah perbandingan harga atau kuantitas atau nilai dari sekelompok orang. Lalu, barang-barang yang terdapat dalam satu kelompok tersebut haruslah mempunyai sifat-sifat yang sama. Lalu selanjutnya ada angka indeks gabungan. Yang pertama, angka indeks harga dengan simbol P. Dengan rumus sigma PN per sigma P0 dikali 100, di mana yang dicari adalah angka indeks harga barang pada waktu dengan waktu dasar 0, dan di sini PN adalah harga barang pada waktu atau periode N. P0 adalah harga barang pada waktu dasar. Lalu yang kedua ada angka indeks kuantitas dengan ditandai oleh Q. Qn0 sama dengan sigma Qn per sigma Q0 dikali 100, di mana Q dalam kurung N, 0 adalah indeks kuantitas gabungan pada waktu atau periode N dengan waktu dasar 0. Qn adalah kuantitas barang tahun N. Q0 adalah kuantitas barang pada tahun dasar 0. Dan yang ketiga, ada indeks nilai dengan ditandai oleh V. V dalam kurung N, 0 tutup kurung sama dengan sigma Vn per sigma V0 dikali 100, di mana V dalam kurungnya ada N0, ialah indeks nilai uang pada tahun N. Fn adalah nilai uang pada tahun N. F0 adalah nilai uang pada tahun dasar. Tahun N maksudnya ialah tahun yang sekarang. Oke, kita masuk kepada contoh kasus. Misalnya di sini ada harga eceran persatuan 5 jenis barang per bulan di Kota Denpasar tahun 2009 dan tahun 2010 disajikan sebagai berikut. Di sini dalam bentuk tabel, yang dimana dalam tabel tersebut mencakupi jenis barang, satuan, harga persatuan dari tahun 2019 sebagai tahun dasarnya dan 2010. Lalu di sini berdasarkan data tersebut hitunglah indeks harga agregatif tidak tertimbang kelima barang tersebut. 5 barang tersebut mencakupi minyak goreng, gula pasir, beras, garam, dan daging ayam ras, dan berikan makna terhadap nilai angka indeks yang diperoleh. Ini lebih jelasnya pada tabelnya tersebut. Jadi tabelnya perhitungan indeks harga agregatif kelima barang dari tahun yang sekarang, ibaratnya tahun 2010 dan tahun dasarnya itu 2019. Di sini sudah terdapat dari total 2019 terdapat 53.444, pada tahun 2010 58.437. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui sigma P0 ialah atau sigma dasarnya itu 53.444 dan sigma yang sekarang adalah 58.437 dengan rumus P dalam kurung N 0 sama dengan sigma P sekarang per sigma P dasar dikali 100. Berarti di sini langsung saja si 58.000 totalnya 58.473 per 53.444 dikali 100. Dapatlah hasil 109,41. Jadi indeks harga agregat gabungan tidak tertimbang kelima barang tersebut pada tahun 2010 dengan waktu dasar 2009 adalah 109,41. P 0 P 10,9 sama dengan 0,09 sama dengan 100
9,41 memiliki arti bahwa harga gabungan kelompok barang tersebut memiliki kenaikan sebesar 109,41 dikurang 100, berarti 9,41% pada tahun 2010 dari harga gabungannya pada tahun 2009. Sekian penjelasan saya tentang angka indeks, semoga bermanfaat. Terima kasih.